Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Sirait. Pada malam hari ini, saya diberi kesempatan untuk menjadi host di webinar yang bertema dampak dari cybercrime. Materinya sendiri akan dijelaskan oleh saudari kita, Novia, sebagai narasumber. Dan acara selanjutnya akan dipandu oleh saya sendiri sebagai moderator. Untuk saudari Novia, saya persilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Oke, terima kasih kepada saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Perkenalkan, nama saya Novia Angelia. Nah, pada malam hari ini saya sebagai narasumber webinar yang bertemakan dampak dari cybercrime. Baik, sedikit saya jelaskan tentang cybercrime. PPT-nya Pak Kom. Bang, apa nggak bisa nge-share PPT aku? Nggak bisa. Aduh, gimana nih? Nggak ada jaringan di sini, Cok. Ini aku kirim aja ke grup PPT-nya. Abang yang buka ya PPT. Oh iya, Bang. Terima kasih. Oke. Ya guys, bentar ya. Pulang aku kirim ke grup. Lupa aku loh. Udah, bisa. Oke, baik, kita lanjut. Sedikit penjelasan tentang cybercrime. Nah, cybercrime adalah kejahatan yang berada di dunia maya yang dilakukan oleh pelaku melalui komputer dan juga jaringan. Nah, ada sejarah dari cybercrime itu sendiri. Nah, cybercrime sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Jadi, kegiatan ini pertama kali dimulai dengan peretas yang mencoba membobol jaringan komputer. Beberapa melakukan hanya untuk sensasi mengakses jaringan keamanan tingkat tinggi, tetapi yang lain berusaha untuk mendapatkan materi rahasia yang sensitif. Akhirnya, penjahat mulai menginfeksi sistem komputer dengan virus komputer yang menyebabkan kerusakan pada komputer pribadi dan bisnis. Nah, ada beberapa dampak negatif dari cybercrime sendiri. Yang pertama adalah reputasi online bisa terancam. Nah, kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime adalah reputasi online bisa terancam, apalagi jika Anda menggunakan aktivitas bisnis online Anda akan kehilangan kepercayaan pelanggan. Katakan perusahaan Anda terkena hacking, pengunjung akan merasa tidak aman untuk mengunjungi situs Anda, sehingga bisa jadi ia memutuskan untuk tidak lagi berbelanja dari toko Anda. Kalau hal itu terjadi, sangat disayangkan kan? Yang kedua, kehilangan data penting. Salah satu kerugian terbesar cybercrime adalah kehilangan data. Hal ini bisa terjadi baik pada akun pribadi maupun website yang menyimpan data pribadi pelanggan. Para oknum cybercrime selalu mencari celah agar dapat mencuri data penting dan menggunakannya untuk berbagai kepentingan. Salah satunya untuk tujuan pemerasan atau menjualnya di pasar gelap. Yang ketiga, ada kerusakan software dan sistem komputer. Kerusakan software dan program juga bisa terjadi akibat ulah oknum
cybercrime. Salah satu yang membuat heboh adalah serangan ransomware WannaCry yang menyerang berbagai website pemerintah. Dan yang terakhir adalah kehilangan sejumlah uang. Nah, kerugian finansial juga menjadi dampak terbesar dari kegiatan cybercrime ini sendiri. Bentuk aksinya bisa bermacam-macam, mulai dari phishing hingga extortion. Tak hanya dialami oleh individu maupun perusahaan, kehilangan sejumlah uang akibat tindakan cybercrime juga dialami oleh negara. Nah, selain ada dampak negatif, cybercrime memiliki dampak positif, yaitu perkembangan internet yang dapat menjadikan Triple Y sebagai salah satu sumber informasi yang sangat akurat. Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet sebagai manusia, sehingga manusia tahu apa yang terjadi. Internet bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa cybercrime dapat menjadi hal yang berguna atau bahkan dapat menjadi hal yang buruk. Tergantung kitanya sendiri bagaimana menggunakannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kepada saudari moderator. Kepada saudari moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada narasumber atas penjelasannya. Sekarang saya akan membuka sesi tanya. Yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, narasumber, apakah ingin menjawab terlebih dahulu? Maaf, Atau kita berikan waktu? dari moderator pada hari ini, saya lihat tidak ada yang memberi pertanyaan. Aku mau nanya loh. Oh, ya. Saya persilahkan kepada saudari Nabila Ariska Zauhari Nasution. Baru kali ini nama aku lengkap kok buat ya, Cuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Jori Nasution. Saya ingin bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini, kepada Saudari Novia Angelia. Gimana, apakah ada ya hukum penjara bagi orang-orang yang melakukan cybercrime? Nah, bolehlah kalau memang misalnya ada hukuman seperti apa yang dapat diterima dan dapat dikasih kepada orang-orang pelaku cybercrime. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, saudari Nabila Ariska Zauhari Nasution. Saya mohon beri saya waktu untuk menjawab pertanyaan Anda. Siap.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zauhari, Ariska Zauhari Nasution. Nah, tadi pertanyaannya, apa ada hukuman penjara untuk para pelaku cybercrime? Kalau ada apa gitu kan? Nah, singkatnya seperti itulah ya kan? Ya, seperti gimana saudari Ariska Zauhari Nasution? Lagi kan? Iya, nama kau panjang sekali, Cok. Iya, betul itu soalnya. Baik. Nah, pelaku akan diberikan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda atas pelanggaran di bidang peretasan. Selain itu, upaya pemberantasan kejahatan mayantara atau cybercrime mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Bagaimana saudari Ariska Nabila Zauhari Nasution? Apakah sudah jelas? Itu ada hukuman penjaranya juga ya? Iya, ada. Berapa Nggak tahun? Hmm? Berapa tahun hukuman penjaranya? Bentar ya. Bentar ya. Iya. Aku nggak sendiri. Udah aku bayangkan. Weh, dengar kalian kan? Apa? Dah. Kira suara cowok loh, Yu. Ya, aku mau nanya lu. Sabar lo, konting satu-satu dulu. Nggak sabar. Suaramu juga suara cowok. Oke, baik. Saya akan jawab. Tunggu ya. Iya. Nah, ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 2 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Jangan macam-macam kalian untuk menjadi salah satu anggota cybercrime. Oh, begitu. Oke, siap. Jangan dicoba-coba untuk menjadi salah satu dari oknum cybercrime. Takut, takut. Nggak apa-apa. Kalau si Doi itu cyberpolisnya aku rela. Gimana? Mau nanya sedikit aja nih mau nanya. Kalau kita jadi hacker itu termasuk cybercrime nggak sih? Ya termasuk, tapi kan tergantung kitanya menggunakan itu secara baik atau menggunakannya secara buruk yang saya bilang tadi di awal. Kalau kita Sesuai kesimpulan. Kalau kita menghacker WA orang gimana? Mas menyadap. Kejahatan, Cok. Bill, kau tengok tangan komting itu, udah capek dia. Oke.
Baik, selanjutnya kepada saudara Rivaldi Lubis, saya persilahkan. Oke, nih. Mau nanya ya. Ya. Jika seorang hacker membantu orang untuk kebaikan, maka apakah itu bisa menjadi kejahatan atau kebaikan? Sebutkan dalil. Bang, ini malaikatnya Bang bingung nyatet nih Bang. Enggak, Iya, contohnya gini loh, contohnya gini. Enggak, contohnya gini. Misalnya kan ada suami istri kan. Dia selingkuh suaminya. Jadi istrinya ini minta tolong sama hacker untuk ngapain suaminya ini. Nah, itu apakah kejahatan atau kebaikan atau supaya bisa membuktikan gitu. Nah, itu apakah kejahatan atau kebaikan? Itu kata Bu Hanina itu takdir loh. Iya. Bang izin Oke. jawab Bang. Weh, Bang izin Bang, bantu dikit Bang. Tergantung Bang berapa dia mau ngasihnya Bang. Betul. bukan. Aku kan nanyanya apakah itu bisa jadi kejahatan atau kebaikan. Ya Ya, Bang. tetap Kalau misalnya Soalnya kan hukum menolong orang kan kebaikan, ya kan? Tapi kalau cybercrime itu hacker itu kejahatan. Nah, itu gimana itu coba jelasin. kalau dikit Bang jahat ngasihnya. Kalau banyak baru baik. sesuai pelajaran ini ekososial environment. Kebaikan itu belum tentu semua yang kita jalani itu baik kan. Kedengaran. Pasti kalau kebaikan itu kan kayak ya kita ngelakuin apa hal yang membuat orang senang, tapi yang kita lakuin itu belum tentu benar. Seperti itu juga lah. Itu kebaikan tapi bukan kebenaran. Dengar itu. Woi, Bapak itu jawab woi, itu Bapak loh. itu yang jawab. Langsung turun tangan. Woi, udah. Muncul Bapak itu. Nah, itu kita. Udah. Woi, gue jelasin dulu. Udah. Jangan kumut ini kalau nih. Bawa ini perut kue. Udah kayak memang coba. Udah. Belum jelas jawabannya. Lo apa yang gue jawab coba? Tadi kau bilang cuman kebenaran sama apa aja ya, kebaikan. Belum. Enggak jelas gue jelasin. Pak Kom, aku mempermudah kau loh. Loh Kak, pertanyaanku belum kau jawab. Ya kalau di dunia, kalau dalam hukum ya itu Jangan HP Kak. itu sih keburukan. Tapi kalau membantu orang ini tadi, aku pun bingung jelasinnya. Loh, kan aku nanya. Kayaknya tadi pertanyaannya aku. Udah Nop, tanya aja balik. Kalau sama si Komting, kalau orang mencuri, dia kalau orang mencuri habis itu yang dicurinya itu hanya sama anak yatim. Coba kau tanya balik, apa jawaban kau? Penting. Umpamanya ini ada pencurian kalau itu hukumnya sama kayak kita nyuci baju pakai air kencing. Udah. Nah, itulah dia. Kalau itu ya mencuri, kalau kita mencuri, kita infakkan itu sama kayak kita mencuci baju pakai air najis. Udah, ngerti? Nah, berarti sama lah dengan ini. Loh, beda lah. Kasusnya beda. Tapi dengan arti sama kan. Mungkin kasusnya aja berbeda. Guys, mungkin aku bisa bantu jawab sedikit. Apa Bil? Jawablah. Gimana narasumber? Bolehkah saya menjawab sedikit? Silakan. Itu kebaikan, tapi bukan kebenaran. Narasumber.
Bolehkah saya izin membantu jawab sedikit menurut saya? Kepada saudari Ariska Zohari Gila. Nasution, silahkan. Kalau jika Anda berkenan membantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Menurutku, Pak Penting, menurutku orang yang menggunakan hacker itu untuk hal yang maksud, itu menurut saya mungkin nggak benar ya, tetap tidak benar karena kan itu termasuk salah satu melanggar privasi orang lain, ya kan? Kita mengecek privasi orang lain tanpa sepengetahuan yang punya, kan? Nah, itu sama dengan itu perilaku yang tidak patut untuk ditiru. Dan itu salah satu bukan untuk kebaikan sebenarnya. Memang itu ya udah jahat karena nggak ada lagi. Kan cara lain banyak, nggak mesti nge-hacker. Nah, gitu. Cara lain tuh banyak dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, tapi tidak dengan cara yang kayak menghacker ataupun menyadap apapun yang bukan privasi kita gitu. Itu menurut saya ya. Guys, Zoom-nya mau lanjut ke materi selanjutnya ini loh. Udah itu aja. Nanti Oke. nanti kok pukuli pula aku. Habis kok Jumat tengok. Wih, mampus. Untuk kepada saudari moderator yaitu Intan Sirait, saya persilahkan. Baik. Terima kasih kepada saudari Novia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bekerja keras untuk pelaksanaan webinar kali ini. Dan tidak lupa kali ini dan saya ingin mengucapkan dan terima kasih atas partisipasinya. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Dan webinar kali ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke. Langsung lanjut ya, lanjut ke Intan ini kan. Tunggu bentar, aku stop dulu. Oh ya. Mau di stop gimana itu? Nanti Enggak, kalau di close dia Enggak, bisa. nanti aja, nanti bisa sekali dua itu kayaknya. Oh. Ku stopnya ya. Ya, stop.